Beberapa waktu lalu, saya iseng membuat survei sederhana. Dari beberapa tahapan proses rekrutmen, tahapan mana yang paling sulit? Ternyata mayoritas sekitar 70% responden menjawab proses interview lah yang paling sulit di antara seluruh tahapan rekrutmen. Kesulitan ini terjadi karena ketika interview, kita tidak diberikan waktu yang cukup panjang untuk menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh rekruter, serta kita tidak bisa menarik kembali jawaban yang sudah kita sampaikan pada interviewer. Salah satu cara mengatasi kesulitan interview ini adalah dengan belajar menggunakan skrip interview. Bagaimana caranya? Kali ini kita akan bahas di channel Rahim Isnan Al-Hilman, di mana channel ini akan membahas seputar rekrutmen dan juga karir life. Untuk memudahkan memahami konten kali ini, goal pada konten ini adalah mengenal apa itu metode skrip dalam interview dan belajar mengimplementasikan metode skrip dalam proses interview. Perlu kamu ketahui bahwa proses interview sedikit berbeda dengan tahapan rekrutmen lainnya. Hal ini karena kandidat akan langsung bertemu dengan rekruternya. Sekilas mungkin tidak ada masalah, tapi cobalah perhatikan baik-baik. Jika kamu perhatikan, apabila kamu harus bertemu dengan rekruter saat melakukan interview, maka kamu perlahan mulai menyadari bahwa ternyata melakukan interview bisa jadi hal yang tersulit untuk dilakukan. Kenapa? Setidaknya ada beberapa alasan yang menurut saya interview itu sulit untuk dilakukan. Yang pertama, perbedaan interview dengan tes yang lainnya, yaitu interview sifatnya one hit. Artinya ketika kita sudah melemparkan jawaban, kita tidak bisa menarik kembali jawaban yang sudah kita sampaikan. Tidak seperti halnya tes tertulis yang bisa kita hapus dan kita ganti jawabannya. Dan yang kedua, kita tidak bisa berpikir terlalu lama untuk menjawab pertanyaan dari interviewer. Kita hanya diberikan waktu yang sangat singkat untuk memikirkan jawaban. Dan juga lebih banyak pengaruh non-teknis dibandingkan teknis, seperti grogi, penampilan yang kurang rapi, atau penampilan yang kurang menarik. Termasuk cara komunikasi yang masih kurang baik. Termasuk juga sinyal jika interview online dan masih banyak faktor lainnya yang dapat menimbulkan bias, baik dari interviewer ataupun dari interviewee. Terkadang kita sudah mempersiapkan diri dengan belajar dan latihan, tapi semuanya kadang buyar karena grogi berhadapan langsung dengan user atau HR. Maka melatih kepercayaan diri sangat penting di tahapan interview. Karena kondisi ini jugalah banyak kandidat yang belum mempersiapkan sematang mungkin atau bahkan bingung bagaimana mempersiapkan diri untuk tahapan interview dari berbagai aspek seperti misalnya persiapan mental, fisik, pertanyaan apa saja yang mungkin akan ditanyakan pada interview nanti, termasuk juga cara menyikapi pertanyaan dan juga cara menjawabnya. Untuk menyelesaikan proses persiapan interview dapat menggunakan metode script yang bisa menjadi salah satu solusinya. Apa itu metode script? Belajar menggunakan skrip akan mempermudah mengidentifikasi pertanyaan dan memberikan jawaban yang tepat. Karena mayoritas proses interview biasanya menggunakan metode BEI atau Behavioral Event Interview yang lebih banyak berfokus pada pengalaman masa lalu yang telah kita alami. Sementara saat interview kita tidak bisa berpikir terlalu lama untuk menjawab pertanyaan atau mengingat masa lalu kita seperti apa. Dan ditambah lagi menyusun kata-kata menjadi suatu jawaban yang disampaikan kepada interviewer. Maka akan sangat sulit mengingat kembali ingatan masa lalu dalam bentuk jawaban yang sudah terstruktur. Adanya skrip justru bisa menjadi mempermudah kita untuk bisa membuat poin-poin kemungkinan pertanyaan apa saja yang akan ditanyakan. Dan juga kita bisa merancang perkiraan jawaban secara runut. Sebetulnya menggunakan metode skrip ini juga dilakukan oleh public speaker dan stand-up komedian. Dalam persiapannya tentu mereka membuat alur cerita mulai dari awal, bridging hingga nanti ke punchline. Nah, konsep seperti inilah yang kita coba adopsi menjadi skrip interview.
Pertanyaannya, apakah komika tersebut membaca teks? Tentunya tidak. Mereka justru memahami dan mengetahui poin apa saja yang akan mereka sampaikan, sehingga dapat menyampaikannya secara baik dan benar di hadapan para penonton. Sehingga bisa dipahami bahwa metode script ini membuat kita bisa lebih memahami dan mengetahui cara menjawab pertanyaan interview. Berikut ini beberapa hal yang perlu dipahami mengenai metode script dalam interview. Metode ini menggunakan skrip yang membantu proses belajar, bukan sebagai contekan saat interview. Karena jika menjadikan skrip ini sebagai contekan pada saat interview akan membingungkan kita sendiri. Kenapa? Karena di saat yang bersamaan otak kita menerima dua input yang berbeda, yaitu dari interviewer dan juga dari skrip yang kita baca. Sehingga yang sering terjadi, pertanyaan dari interviewer tidak kita bisa pahami secara benar dan efeknya kita tidak bisa menjawab pertanyaannya secara tepat karena tidak fokus mendengarkan interviewer. Selanjutnya, jangan berbohong, jangan dilebih-lebihkan, sampaikan apa adanya tanpa merendahkan diri kita sendiri sesuai fakta yang kita kerjakan. Karena jika kita berbohong, maka interviewer akan dengan mudah mengetahuinya dengan memperdalam pertanyaannya saja. Dan tentu kita tidak akan bisa menjawab dengan baik jika interviewer memperdalam pertanyaannya. Sebaiknya menghafal atau cukup memahami saja? Nah, ini kembali ke preferensi kita masing-masing. Namun saya lebih suka memahami alurnya. Karena jika menghafal akan semakin membingungkan saya sendiri. Karena jadinya saya lebih fokus menghafal kata-katanya, bukan memahami konsepnya. Serta dengan menghafal akan sangat sulit. Karena saat interview otak kita juga diminta untuk multitasking saat interview sendiri gitu. Menangkap pertanyaan interviewer sekaligus juga mengingat hafalan skripnya. Sehingga jawaban yang kita berikan tentu tidak akan sesuai dengan pertanyaan dari interviewer. Sebelum masuk ke metode pembuatan skrip interview, maka sebaiknya kita bahas dulu nih mengenai Behavioral Event Interview atau BEI. BEI adalah metode interview untuk melihat pengalaman yang pernah dilakukan untuk memprediksi masa depan. Sehingga dalam proses interview, hindari menggunakan kata akan, karena itu belum kita kerjakan. Dan ketika interviewer bertanya masa lalu, sebaiknya kita gunakan kata pernah atau telah yang menjadi bukti ya kita pernah melakukannya. Sementara interview sendiri adalah pertemuan dua orang atau lebih dengan maksud untuk menggali informasi, baik berupa fakta ataupun pendapat untuk tujuan tertentu. Dan kali ini tujuannya untuk proses rekrutmen. Yang ditanyakan pada behavior event interview biasanya terkait perilaku di masa lalu yang berhubungan dengan pekerjaan. Sementara tujuan dari BEI sendiri adalah untuk predict future behavior berdasarkan past behavior. Past behavior ini tercermin dari perilaku, pemikiran, dan perasaan yang nyata di masa lalu, bukan asumsi ataupun judgement semata. Hal ini juga yang mendasari penilaian hal-hal yang mungkin saja terjadi di saat ini dan juga di masa depan. Metode BEI sendiri menggunakan format STAR, yaitu Situation, Task, Action, dan Result, yang nanti akan kita gunakan dalam membuat skrip interview. Dengan menggunakan STAR, akan memberikan penjelasan secara terperinci terkait pengalaman yang telah kita lakukan, mulai dari apa situasinya hingga hasil dari action yang kita lakukan secara lengkap. Yang pertama, situation, yaitu menjelaskan kondisi, situasi, atau keadaan saat kita bertindak. Apa kondisinya? Di mana kondisinya? Dan kapan kondisinya? Serta kenapa kita bisa berada pada kondisi tersebut. Situation merupakan latar belakang kita melakukan tindakan dan menjelaskan mengapa kita bertindak demikian. Setelah situation, selanjutnya task, yaitu menjelaskan apa tanggung jawab dan tugas kita dalam situasi tersebut, serta apa goal dari task tersebut. Dan yang ketiga adalah action. Action adalah tindakan yang kita lakukan. Setelah kita menjelaskan situasi yang kita alami dan tugas kita, selanjutnya apa tindakan yang kita lakukan dalam menghadapi kondisi tersebut. Bagaimana kita melakukannya? Kenapa kita memilih tindakan tersebut? Poinnya, action adalah apa yang telah dikatakan atau telah dilakukan sebagai tanggapan atas suatu situasi atau tugas.
dan bagaimana melakukannya. Action sendiri juga merupakan jantung dari start karena menunjukkan perilaku yang merupakan hal yang dicari oleh interviewer. Dan yang terakhir adalah result. Result adalah hasil yang diperoleh setelah kita menjelaskan situasi dan task serta menjelaskan bagaimana kita mengatasi kondisi tersebut. Selanjutnya, bagaimana hasilnya. Ini yang kadang sering kita lupakan karena kita terlalu fokus pada actionnya sehingga kadang terlupa apakah hasilnya ini berhasil ataukah tidak. Dan jawabannya dapat berupa apa hasil dari tindakan kita, apa dampaknya, seberapa besar dampaknya. Dan jika kita bisa menjelaskan secara kuantitatif, tentu akan lebih baik. Selanjutnya, kita masuk ke poin utama konten ini, yaitu cara membuat skrip interview menggunakan metode STAR yang dapat digunakan baik untuk interview HR, user, ataupun direksi. Oke, kita lanjutkan di metode pembuatan skrip untuk interview. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa pembuatan skrip ini ditujukan untuk metode pembelajaran untuk persiapan interview. Saya tidak merekomendasikan skrip ini untuk digunakan saat proses interview. Di dalam arti kata, kita mencontek skrip ini pada saat interview karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya dapat membingungkan kita selaku interview. Kalau teman-teman nggak percaya boleh dicobain aja, tapi jangan dicoba langsung pada saat tes ya. Cobain pada saat latihan atau minta salah satu seorang temannya untuk menjadi interviewer dan coba langsung diaplikasikan apakah memang benar-benar membingungkan atau tidak. Nah, maka saya menganjurkan skrip interview ini ditujukan untuk memahami proses interview, untuk membuat jawaban yang lebih runut sesuai dengan pengalaman masa lalu yang telah kita alami. Serta juga untuk memberikan ya jawaban yang baik tentunya kepada interviewer. Dan skrip ini tidak sempurna, sangat-sangat tidak sempurna. Skrip ini saya coba riset berdasarkan ya pengalaman pribadi, saya tanyakan kepada beberapa orang expert dan yang lainnya hingga akhirnya jadilah skrip ini. Jadi skrip ini benar-benar tidak sempurna. Jadi teman-teman yang mau menambahkan atau mengurangi dipersilahkan, atau mau menambahkan silahkan ketik di kolom komentar supaya skrip ini bisa jadi lebih baik dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, secara konsep skripnya seperti yang saya tampilkan di layar, seperti yang tampil di layar. Yang pertama judulnya, ini skrip interview, posisinya apa, perusahaannya apa. Di sini keterangan identitas perusahaannya mengenai proses interview yang akan kita jalani, mulai dari nama perusahaan, jadwal interview, terus menggunakan apa, via apa, apakah online atau offline. Online bisa menggunakan Zoom, Google Teams, atau Google Meet, Microsoft Teams, dan yang lainnya. Terus interviewernya siapa? Jangan sampai kita tidak tahu siapa interviewernya. Dan kita boleh menanyakan kepada recruiter siapa yang akan menjadi interviewer kita. Dan sebaiknya kita riset terlebih dahulu siapa interviewernya. Bisa menggunakan sosial media. Kita cari aja di LinkedIn, profilnya ketemu. Kita tahu profilnya seperti apa. Minimal kita udah tahu orang yang akan menginterview kita itu seperti apa. Selanjutnya adalah nama posisi apa yang akan kita lamar, dan bisnis perusahaan. Kenapa bisnis perusahaan? Sebenarnya saya mau masukkan lagi nih. Bisnis perusahaan, visi misi perusahaan, terus sejarah perusahaan. Kenapa? Karena ini merupakan hal fundamental yang harus kita pahami sebelum kita masuk perusahaan. Ya kadang kan aneh aja ketika kita mau masuk perusahaan, tapi kita nggak tahu perusahaannya bergerak di bidang apa, bisnisnya apa, visi misinya apa. Nah, makanya ini merupakan hal-hal fundamental yang harus kita pahami. Jadi teman-teman yang mau menambahkan silahkan. Visi, misi, sejarah, dan yang lain-lain. Bahkan sampai direksinya pun, prestasinya juga boleh. Namun kenapa saya tambahkan bisnis di sini? Karena dengan memahami bisnis perusahaan, kita akan memahami secara konsep perusahaan itu bergerak di bidang apa, tujuannya apa, terus proses bisnis utamanya seperti apa. Itu akan memudahkan kita nanti saat mengikuti proses rekrutmen. Oke, selanjutnya yang pertama masuk ke kolom terlebih dahulu. Di kolom yang paling kiri ini merupakan nomor urutan. Terus kolom yang kedua itu merupakan kriteria atau pertanyaan yang mayoritas berisi kriteria dari job requirement dan kualifikasi yang disampaikan, yang diinformasikan oleh recruiter melalui iklannya.
Terus pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul, jadi kita tidak hanya mengidentifikasi pertanyaan dari job requirement atau kualifikasi, tapi kita juga mengidentifikasi pertanyaan yang kemungkinan bisa muncul. Kita bisa explore melalui profil interviewernya juga, terus melalui posisi yang akan kita lamar juga, serta dengan riset ke beberapa orang yang sudah masuk ke perusahaan tersebut. Selanjutnya kita masuk ke kolom utama. Kolom yang paling kanan, yang paling atas ini ada 5W1H. Apa itu 5W1H? Nah, pada saat menjawab interview, disarankan untuk menjawab secara 5W1H. Jadi mulai dari what, where, when, why, hingga how, kita harus menjawabnya secara lengkap. Kenapa? Karena dengan menjawab dengan 5W1H itu akan memberikan data yang lengkap kepada interviewer. Dan cara menjawab 5W1H ini diterapkan di situation, task, action, dan result. Nah, yang pertama kita masuk ke situation. Situation adalah suatu peristiwa atau proyek atau tantangan yang dihadapi, begitu. Jadi, kenapa saya menambahkan problem di sini? Terkadang kita menjawab pertanyaan interviewer itu jangan sampai kita menjawab pertanyaan dari interviewer jangan jawaban yang SID saja atau jawaban-jawaban yang general aja. Misalkan saya sebagai seorang mechanical engineer, ya udah, problemnya di mana? Nah, ketika nggak ada problem, itu bukan suatu hal yang cocok untuk diangkat. Nah, maka saran saya untuk yang pertama, karena situation ini merupakan landasan untuk kita menentukan task, action, dan juga result. Jadi, ambil situation ini dari problem-problem yang teman-teman hadapi. Karena dengan mengangkat problem itu akan menjadi nilai tambah. Bahwa ternyata teman-teman punya problem loh. Semakin besar problemnya, semakin baik. Terlepas apakah itu berhasil ataupun gagal, setidaknya teman-teman sudah menghadapi problem yang lebih besar terlebih dahulu. Dan ini tentunya akan menjadi nilai tambah bagi interviewer. Selanjutnya, masuk ke task. Task itu adalah tanggung jawab dan tugas dalam situasi tersebut. Problemnya seperti apa? Dan teman-teman sebagai apa di dalam problem dan atau situation tersebut. Jadi, apa tanggung jawab teman-teman di problem tersebut? Selanjutnya, setelah kita menentukan problemnya apa tanggung jawab teman-teman, dan yang ketiga adalah action. Action adalah tindakan apa sih yang teman-teman ambil dalam mengatasi problem yang ada di situation sesuai dengan tanggung jawab yang teman-teman miliki di task. Nah, apa action yang teman-teman? Dan yang perlu diperhatikan juga antara situation, task, dan action itu harus inline. Jangan sampai nggak ada korelasi begitu. Jadi misalkan situationnya atau problemnya A, actionnya malah B begitu. Jadi jangan sampai. Jadi harus ada korelasinya. Dan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul pada saat action ini, kenapa teman-teman mengambil langkah action tersebut? Dan itu tentu harus berkorelasi dengan problem. Jadi kita harus menentukan terlebih dahulu kenapa kita mengambil tindakan tersebut dan apa tindakan yang kita ambil, dan itu disampaikan di action. Dan selanjutnya adalah result. Jadi kita sudah melakukan action sesuai dengan task dan juga untuk mengatasi problem pada situation, apa hasilnya? Karena yang sering terjadi, kita punya problem, kita sudah lakukan, tapi kadang-kadang kita tidak menghitung, tidak mengukur resultnya. Sehingga ya kita nggak tahu resultnya berhasil atau enggak. Ya yang penting kerja aja begitu, resultnya nggak penting, jangan. Jadi pastikan apa resultnya. Setelah teman-teman menyelesaikan problem, apa result dari tindakan tersebut. Endingnya itu bisa berhasil atau gagal. Jika teman-teman bisa menyampaikan result ini secara kuantitatif, itu akan semakin baik. Kenapa? Karena dengan jawaban yang kuantitatif akan memberikan gambaran atau perspektif yang jelas bagi interviewer. Nah, ini dia kalau kolomnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke barisnya. Nah, baris yang pertama, jadi untuk bagian kolom kriteria atau pertanyaan, ada 4 bagian yang menurut saya penting untuk dipertimbangkan. Dan ini boleh dikurangi, boleh juga ditambahkan. Semakin detail, semakin spesifik akan semakin baik. Yang pertama, pertanyaan pembuka yang selalu muncul. Jadi teman-teman riset dulu.
pertanyaan pembuka apa yang selalu muncul? Yang paling sering biasanya adalah coba perkenalkan diri. Nah, dalam memperkenalkan diri kan nggak mungkin ya nama saya Rahim Isnal Al-Hilman, saya lulusan universitas ini, masuk ini, saya tinggal di sini. Itu udah ada di CV. Jadi teman-teman searching lagi bagaimana cara menjawab perkenalan diri yang baik. Salah satu caranya adalah dengan menyampaikan pengalaman yang relate pada pekerjaan yang teman-teman lamar. Misalkan saya perkenalkan diri, saya seorang mechanical engineer, saya pernah menghandle beberapa proyek di dalam negeri dan di luar negeri. Terus di luar negeri saya pernah menjadi seorang mengajukan proposal sampai mengarrange project untuk beberapa negara yang ada di Asia Tenggara dan juga Asia Timur. Terus di Indonesia itu full kita sudah mengelola proyeknya. Saya berperan sebagai ini, itu akan lebih baik. Itu akan semakin menggambarkan bahwa teman-teman adalah orang-orang yang cocok untuk lowongan pekerjaan tersebut. Nah, jadi kembali lagi ke yang pertama, pertanyaan pembuka yang selalu muncul, teman-teman harus riset terlebih dahulu. Apa saja pertanyaan yang kemungkinan sering muncul pada pertanyaan pembuka. Dan yang kedua adalah pertanyaan yang sering muncul berkaitan dengan posisi. Nah, ini teman-teman juga perlu riset. Apa sih pertanyaan yang sering muncul berkaitan dengan posisi? Saya misalkan sebagai seorang data analis. Apa pertanyaan yang sering muncul pada pertanyaan data analis ini? Biasanya pada saat awal-awal interviewer biasanya akan menanyakan hal-hal yang general terlebih dahulu, misalkan bagaimana cara pemrosesan data analis, apa proses yang dilakukan dalam data analyzing, dan yang lain-lain. Nah, itu sederhananya disampaikan atau dibuat aja. Selanjutnya yang ketiga ada job requirement dan qualification, dan ini yang sering kita lupakan. Kadang kita pada saat proses mempersiapkan interview kita mungkin banyak teman-teman yang bingung, emang bagaimana sih cara mempersiapkan untuk interview? Banyak yang persiapkan latihan di depan kaca, terus direkam dan yang lain-lain. Tetapi banyak dari kita yang melupakan job requirement dan qualification. Padahal interviewer akan bertanya seputar job requirement dan qualification. Mereka tidak akan bertanya terlalu jauh dari job requirement dan qualification. Dan inilah yang harus kita pertimbangkan pada saat menentukan pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan akan muncul dari interviewer. Dan yang keempat adalah apa pertanyaan untuk perusahaan. Dan ini jangan sampai dihilangkan. Jadi dengan memberikan pertanyaan kepada perusahaan, kepada recruiter akan menunjukkan bahwa teman-teman tertarik dengan posisi tersebut. Jadi tanyakan misalkan teman-teman bagaimana jenjang karirnya, terus misalkan teman-teman agak ragu nih, misalkan bisnis perusahaannya sebenarnya apa, saya masih belum paham, saya boleh nggak nanya bisnis perusahaannya apa gitu. Nah, itu akan lebih baik. Jangan sampai pada saat interviewer bertanya apa ada pertanyaan, teman-teman jawab nggak ada. Sebaiknya jawab ada. Apapun ditanyakan boleh. Nah, dan untuk keempat pertanyaan ini tidak selalu dijawab dengan start. Kenapa? Ya karena tergantung tipe pertanyaannya. Jika pertanyaannya itu bersifat deskriptif dalam arti kata, tolong jelaskan apa saja, tolong jelaskan apa itu data analisis misalkan. Kan nggak mungkin kita jawab dengan situation, task, action, result. Ya itu kita jelaskan saja sesuai dengan kompetensi kita apa itu data analisis. Jadi pertanyaan-pertanyaannya dikembalikan lagi ke pertanyaan aslinya. Apakah pertanyaan itu memang pertanyaan yang bisa kita jawab dengan star atau tidak? Jika bisa dijawab dengan star, maka tambahkan di sini. Jika tidak, juga tambahkan di sini. Namun memang di keterangannya ini tidak perlu ditambahkan atau dikosongkan saja. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke simulasinya. Nah, jadi ini saya berikan juga simulasinya. Setelah ada konsepnya, selanjutnya akan ada simulasinya. Nah, namun sebelum masuk ke simulasinya, ini memang agak berbeda dari skrip public speaking atau skrip stand up comedian. Kenapa? Ya karena memang berbeda. Proses interview itu proses dua arah. Ada tanya jawab antara interviewer dengan interviewee. Sementara untuk stand up comedian atau public speaking itu biasanya satu arah. Nah, itulah perbedaannya. Nah,
Dengan menggunakan script ini akan mempermudah teman-teman dalam memprediksi pertanyaan yang sering muncul dan menuliskannya. Karena ketika kita bisa menuliskan sesuatu di dalam wadah, di dalam kanvas, di dalam tulisan seperti ini, kita akan lebih mudah menyampaikannya sehingga jawaban yang teman-teman sampaikan akan lebih runut kepada interviewer. Nah, selanjutnya kita masuk ke simulasi. Nah, jadi kita ambil contoh yang bisa kita jadikan salah satu simulasi pada proses interview. Nah, ini merupakan job description yang saya lamar. Jadi ini merupakan posisi pekerjaan saya saat ini dan saya mengambil contohnya. Jadi posisi lowongannya itu sebagai System Development Specialist di PT Rekayasa Industri. Tugasnya ada melakukan pemetaan prosedur, menyusun dan mengintegrasikan proses bisnis, dan mengusulkan atau menginisiasi perbaikan sistem kepada departemen atau unit terkait. Dan kriterianya ada minimum S1 sampai memiliki keinginan untuk belajar mengenai Malcolm Baldrige, Lean Six Sigma, dan ISO 9001 dan dikirim ke budi@rekayasa.co.id. Ini bukan nama sebenarnya, ini saya ngarang-ngarang aja. Nah, oke. Selanjutnya, nah ini setelah kita menemukan job description seperti ini, karena setiap pekerjaan itu 99,9% akan selalu ada job description-nya apa, qualification-nya apa, requirement-nya apa. Jadi ketika teman-teman lamar, pastikan teman-teman memahami job description, kualifikasi, dan requirement-nya terlebih dahulu. Karena ya pertanyaan-pertanyaan akan berada di seputaran ini. Nggak mungkin ketika misalkan di sini melakukan pemetaan dan menganalisa mengembangkan prosedur. Nggak mungkin nanti interviewer itu akan nanya bagaimana misalkan bagaimana cara menyusun atau misalkan bagaimana cara misalkan melakukan pencatatan keuangan. Ya karena nggak mungkin aja, karena pekerjaannya bukan seputar pencatatan keuangan begitu. Jadi pasti insya Allah semua pertanyaan akan seputar job requirement dan job description. Nah ini setelah kita dapatkan tadi, misalkan teman-teman apply di Jobstreet atau di LinkedIn, teman-teman bisa dapatkan job description-nya apa, requirement-nya apa. Ditambahkan di sini script interview untuk posisi System Development Specialist di PT Rekayasa Industri. Apa nama perusahaannya? PT Rekayasa Industri, jadwal interview, tanggal, dan waktunya jam berapa. Menggunakan online atau offline. Ini waktu itu saya masih offline sebelum pandemi. Namun sekarang seluruh interview hampir semuanya online. Mungkin masih ada beberapa yang offline, tapi mayoritas online. Interviewernya siapa? Jadi waktu itu saya mengikuti rekrutmen. Proses interviewnya ada 3, mulai dari HR, user, dan top management. Dengan nama posisi itu System Development Specialist dan bisnis perusahaan itu PT Rekayasa Industri bergerak di bidang penyedia jasa dan investasi. Nah, sekarang kita masuk ke beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul pada interview. Mulai dari perkenalan diri, kenapa kamu tertarik melamar posisi ini, dan kenapa kami harus menerima kamu perusahaan ini. Dan ini boleh ditambah. Dan ini tidak terbatas hanya pada 3 pertanyaan ini, boleh ditambah. Semakin banyak teman-teman tambah akan semakin baik. Dan ini kembali lagi, apakah pertanyaan tersebut bisa dijawab dengan star ataupun tidak. Jika tidak, jangan dipaksakan. Namun jika bisa, ya udah jawab dengan star. Dan yang kedua, pertanyaan yang sering muncul untuk yang berkaitan dengan posisi, mulai dari apa job desk pekerjaan saat ini, dan apa pernah mengelola proyek atau tidak. Nah, jadi ini bisa juga ditambah. Nah, selanjutnya, tadi di awal kita sudah mengidentifikasi job requirement dan job description-nya. Selanjutnya kita pindahkan ke kolom kriteria pertanyaan. Mulai dari melakukan pemetaan dan menganalisa prosedur perusahaan, menyusun dan mengintegrasikan proses bisnis, mengusulkan dan menginisiasi, dan ini minimum S1 semua jurusan. Saya tambahkan juga kenapa untuk mengantisipasi yang namanya blind spot. Jadi semua requirement saya tampilkan di sini. Mau dijawab ataupun tidak, sesuai dengan star ataupun tidak, yaitu kembali lagi gitu. Apakah cocok ditanyakan sesuai dengan star atau tidak. Nah, sekarang saya coba simulasikan
2 pertanyaan yang memang bisa dijawab menggunakan metode STAR. Di requirement disampaikan bahwa terlibat dalam proyek konstruksi lebih diutamakan EPC minimal 3 tahun. Ini bisa kita jawab secara STAR, mulai dari situationnya. Saya waktu itu berposisi sebagai seorang mechanical engineer yang terlibat di dalam beberapa proyek pembangunan bandara dan pelabuhan, dan beberapa bandara yang saya bangun, yang saya terlibat di sana itu salah satunya adalah Bandara Pontianak yang dimulai di bulan Agustus 2019 dan masih berjalan hingga saat ini. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, yang namanya situation itu jangan sampai kita hanya menyampaikan data aja. Ya sudah, kalau misalkan kita hanya menyampaikan situation ini aja, lalu pentingnya apa untuk didengarkan interviewer? Nggak ada hal yang menarik di sini. Namun, kita sampaikan apa sih problemnya. Nah, problemnya tentu harus relate dengan posisi ya. Jangan sampai kita mechanical engineer tapi problemnya problem accounting gitu, atau problem-problem yang di luar mechanical engineer gitu, sampaikan. Karena tentu kalau nggak inline, ya akhirnya interviewer nggak akan cocok dengan pribadi kita begitu. Jadi setelah kita sampaikan situationnya apa, kita sampaikan problemnya apa. Problemnya adalah waktu itu saya sebagai seorang mechanical engineer, saya terkendala dengan tidak adanya data as-built atau data real lapangan begitu. Sehingga pada saat proses perencanaan itu tidak bisa dilakukan secara maksimal. Jadi terkendala dengan tidak adanya data as-built yang lengkap, sehingga sering ditemukan beberapa pekerjaan di luar kontrak namun perlu untuk dilakukan. Jadi waktu itu dari customer itu tidak bisa memberikan data yang lengkap mengenai kondisi real yang ada di lapangan, sehingga pada saat misalkan kita lagi gali tiang pancang, tiba-tiba ada kabel di bawah, tiba-tiba ada saluran air di bawah. Nah, kalau misalkan ketemu seperti itu kan akhirnya ada pekerjaan-pekerjaan yang berada di luar kontrak begitu. Nah, jadinya ya PR lagi buat kita gitu, buat kita selaku kontraktor begitu. Itu masalahnya. Nah, selanjutnya peran apa yang kita lakukan pada situation dan problem tersebut? Oh, saya sebagai seorang mechanical engineer yang waktu itu melakukan proses unwizing project hingga mengajukan proposal sesuai dengan rencana dari customer, dan mulai dari pembuatan BOQ atau Bill of Quantity untuk project dan desain produk. Nah, itu yang saya lakukan. Peran saya apa di sana gitu sebagai mechanical engineer. Nah, selanjutnya adalah ketika ada problem dan tugas saya seperti apa, ini kita punya problem nih. Apa sih yang saya lakukan untuk mengatasi problem ini? Yang pertama, saya melakukan analisa potensi perubahan kontrak yang terjadi pada project. Jadi sebelum melakukan sebelum bekerja sama dan diikat dalam bentuk kontrak, maka kita melakukan analisa potensi-potensi yang bisa merubah kontrak nantinya begitu. Jadi kita lakukan uh, analisa data, potensi-potensi semuanya, risiko yang bisa muncul begitu. Dan juga jika misalkan kita tidak bisa mengidentifikasinya, kita tambahkan beberapa klausul-klausul atau beberapa pasal-pasal yang bisa mengikat hal tersebut. Lalu selanjutnya melakukan negosiasi kontrak dengan customer. Karena misalkan terjadi perubahan, tentu akan ada perubahan kontrak, dan perubahan kontrak tentu perlu dinegosiasikan kepada customer. Selanjutnya juga desain ulang, karena saya sebagai seorang mechanical engineer, jika misalkan terjadi perubahan pada project, tentu saya harus menyesuaikan desain baru lagi begitu. Dan yang terakhir adalah berkoordinasi dengan subkontraktor. Bagaimanapun yang akan mengerjakan nantinya di lapangan adalah subkontraktor, dan ini perlu dikomunikasikan dengan subkontraktor. Nah, ini memang jika dilihat memang tidak terlalu lengkap ya. Jadi teman-teman bisa silakan tambahkan sespesifik mungkin untuk hal ini. Dan juga saya lanjut terlebih dahulu ke resultnya, dan setelah saya melakukan hal ini apa hasilnya? Proyeknya berhasil dan mencapai target sesuai dengan kesepakatan dengan klien. Kalau bisa disampaikan tuh progresnya berapa, KPI-nya berapa, cost performance index-nya apa, data-data yang bisa menunjang result. Nah, namun proses interview kan tidak seindah yang kita tuliskan di sini. Pada akhirnya nanti interviewer akan memperdalam pertanyaannya. Maka oleh sebab itu saya tidak menyarankan teman-teman untuk membluffing atau berbohong, atau teman-teman nggak lakukan tapi teman-teman bikin di sini. Kenapa? Nanti interviewer akan bertanya lebih dalam. Kan kita nggak mungkin ya interviewer bertanya,
apa peran apakah pernah menghandle project begitu. Kita sampaikan hal ini. Apakah jika kita sudah sampaikan hal ini terus customer apakah interviewer itu tidak akan bertanya lagi? Mereka akan bertanya lagi. Mereka akan memperdalam lagi pertanyaannya. Misalkan, kenapa kok bagaimana misalkan cara kamu melakukan negosiasi kontrak? Oh, misalkan kita melakukan negosiasi kontrak ini. Terus misalkan bagaimana kamu berkoordinasi dengan subkontraktor? Terus kenapa kok data asbil ini nggak lengkap? Itu pasti akan dipertanyakan oleh interviewer. Jadi semakin spesifik, semakin detail akan lebih baik. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Contohnya adalah mempunyai kemampuan menulis yang baik. Jadi situationnya apa? Ini langsung saya sampaikan ke problem ya. Jadi terjadi beberapa komplain dari beberapa customer terkait produk yang ada pada komponen X pada produk yang saya buat. Dan peran saya itu sebagai seorang mechanical engineer yang memberikan edukasi dan analisa terkait dengan problem yang dialami oleh customer. Nah, peran saya sudah, problemnya ada, sekarang apa actionnya? Yang saya lakukan adalah melakukan analisa terlebih dahulu terkait dengan problem yang dihadapi oleh customer. Terus selanjutnya meminta data-data yang dibutuhkan untuk saya analisa. Dan selanjutnya adalah melakukan analisa teknis, misalkan menggunakan software atau perhitungan kalkulasi manual. Selanjutnya adalah berkomunikasi dengan supplier dan expert mengenai problem, karena ya namanya barang-barang yang kita dapatkan tentu kita dapatkan dari supplier, dan supplier tentu lebih paham mengenai barang yang mereka supply. Dan selanjutnya adalah memberikan rekomendasi pencegahan dan solusi atas permasalahan. Jadi action ini dapat kita tuliskan secara runut, secara alurnya enak untuk dipahami. Dan apa hasilnya? Customer puas dan tidak terjadi lagi komplain dari customer. Dan ini adalah salah satu contoh jawaban untuk menjawab bagaimana mempunyai kemampuan menulis yang baik. Jadi, apa hubungannya kemampuan menulis dengan hal ini? Jadi, hal ini merupakan pada poin nomor 5 ini, rekomendasi yang saya berikan kepada customer itu dalam bentuk laporan atau report gitu. Jadi itu kan salah satu bentuk laporan tertulis yang dapat menunjang requirement kemampuan menulis yang baik. Dan sama seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa interviewer tidak akan berhenti pada jawaban ini. Mereka akan memperdalam. Mereka akan menanyakan software apa yang digunakan. Oh, waktu itu saya menggunakan software SolidWorks dan yang lain-lainnya begitu. Terus perhitungan apa yang dilakukan. Terus analisa apa yang dilakukan. Nah, ini yang perlu kita perdalam, bisa kita spesifikkan. Dan kita detailkan masing-masing requirement-nya pada template ini. Dan selanjutnya apa pertanyaan untuk perusahaan? Apa saja proyek yang sedang dikerjakan itu kita boleh tanya. Ini saya kosongkan kenapa? Karena ini pertanyaan dari kita kepada interviewer. Nanti misalkan kita ditempatkan di departemen atau divisi mana. Jadi itu dia template membuat skrip interview. Dan sekali lagi ini saya sampaikan bahwa ini digunakan untuk proses persiapan. Proses pembelajaran kita dalam mempersiapkan interview. Kita gunakan skrip ini dan sering-sering latihan. Sering-sering latihan karena seperti yang saya sampaikan di awal bahwa pada interview sering terjadinya itu bias. Biasnya itu misalkan grogi, penampilan, kitanya nggak pede, dan yang lain-lain begitu. Jadi kita latih. Sering-seringlah latihan, ketemu dengan orang lain, perkuat public speaking juga, dan juga sering misalkan latihan di depan kaca, minta temennya untuk jadi interviewer, tanyakan hal ini, jadi teman-teman nanti bisa menjawab dengan tepat. Jadi itu dia template dari metode script yang bisa teman-teman gunakan pada proses interview. Itu dia cara membuat script interview yang dapat kita gunakan untuk mempersiapkan diri menghadapi interview. Saya yakin nih, konten ini sangat-sangat tidak sempurna. Oleh sebab itu saya sangat butuh kritik dan saran dari teman-teman untuk supaya konten ini bisa menjadi lebih baik. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berkunjung dan meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Jika ada request yang ingin membahas konten apa, dan silakan jangan sungkan untuk DM via Instagram atau LinkedIn.
Dan bagi kamu yang mau memberikan masukan dan komentar, silahkan sampaikan di kolom komentar ataupun via DM. Dan saya sangat menginginkan sekali komentar, masukan dari teman-teman semuanya supaya konten ini semakin berkembang. Sekali lagi, terima kasih dan sukses untuk teman-teman semuanya dan juga supaya sukses di proses interview yang akan teman-teman hadapi. Sampai jumpa.